Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid Darussalam yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senantiasa memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, dan nikmat yang paling kita syukuri adalah dimudahkan, diringankan langkah kaki kita menuju ke rumah Allah ini dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau mau surat apa nih kamu? Al-Ma'un. Diawali dengan sebuah pertanyaan tetapi tidak memerlukan jawaban. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tahukah kamu orang yang mendustakan? Din itu artinya agama. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ad-din yang dimaksud adalah hari pembalasan. Itu juga tidak salah, karena Maliki Yaumiddin artinya juga Allah yang merajai hari pembalasan. Allah katakan, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan atau orang yang mendustakan agama? Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu mereka yang menghardik anak yatim, mereka yang menyia-nyiakan anak yatim, mereka yang tidak punya peduli dengan nasib anak yatim, orang yang tidak memikirkan dan tidak peduli dengan anak yatim. Oleh Allah disebut orang yang mendustakan agama. Disebut oleh Allah orang yang mendustakan hari pembalasan. Kenapa dinyatakan mendustakan hari pembalasan? Karena memperhatikan, memperdulikan anak yatim, Masya Allah, luar biasa pahalanya. Bahkan Nabi pernah menyampaikan
ana wa kafil yatim hakadha fil jannah, atau ana wa kafil yatim fil jannah hakadha, seperti ini. Saya dan anak dan orang-orang yang merawat anak yatim itu akan ada di surga seperti ini. Apa nih? Ya, antara jari tengah dan jari telunjuk tidak ada sekat, tidak ada jarak, tapi dekat. Masya Allah ya. Kanjeng Nabi berarti surga itu tingkat-tingkatnya. Surga itu ada tingkatan-tingkatan. Paling tinggi itu ada, berarti kanjeng Nabi paling tinggi. Nah, berarti orang yang memelihara yatim ya, ditempatkan di surga yang paling tinggi bersama dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Ini kan paling luar biasa. Betul diraikan. Kak diraikan apa? Ya, disia-siakan. Ya, disia-siakan. Berarti kan tidak salah kalau katakan ini orang masuk orang yang mendustakan hari pembalasan. Ini orang masuk orang yang mendustakan agama, tidak salah. Yang kedua, wala yaqubbu ala ta'amil miskin. Tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Bapak Ibu, ya, apa kita punya tetangga yang tidak mampu di kanan kiri kita, depan kita, belakang kita? Sejauh mana kita punya peduli dengan mereka? Kalau kita tidak punya peduli dengan saudara kita yang membutuhkan ulurannya, maka oleh Allah katakan kita termasuk orang yang mendustakan hari pembalasan. Karena membantu orang yang membutuhkan itu pahalanya juga luar biasa. Dan pahala itu akan diberi Allah pada hari apa? Pada hari pembalasan. Nah, kalau itu nggak diperhatikan, nggak ngerayakan tadi, menyanyiakan, berarti kan sama dia dinyatakan oleh Allah orang yang mendustakan hari pembalasan. Maka orang yang seperti kata Allah, fawailul lil musallin. Fa, ya, diawali dengan fa, berarti ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, tidak berdiri sendiri. Maka orang-orang yang tidak memperdulikan nasib anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak memperdulikan dengan kehidupan tetangganya atau saudaranya yang miskin, maka orang seperti ini fawailul musallin. Percuma dia sholat, nggak ada gunanya dia sholat. Maka celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia termasuk orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang sholat seharusnya orang yang yakin dengan adanya hari pembalasan. Orang yang yakin dengan hari pembalasan mestinya tidak menyia-nyiakan. Balasan akan diterimakan oleh Allah kepada orang-orang yang mau pedulikan hamba Allah yang berupa anak yatim dan orang-orang miskin lagi. Tapi mereka menyanyiakan itu. Maka kata Allah, percuma dia sholat. Wailul musallin. Karena dia masuk alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai dari sholatnya. Lalai. Sholat itu bentuk orang yang yakin dengan hari pembalasan. Tapi makanya dia tidak yakin. Buktinya apa? Dia tidak yakin dengan anak-anak yatim, orang miskin. Hadirin sholat. Kalau kita lihat sholat itu kan bentuk ibadah kepada Allah, wujud taat kita kepada Allah. Tetapi kemudian oleh Allah di dalam kaifiyah sholat itu, ya, rukun sholat itu diakhiri dengan salam. Apakah itu sekedar seremonial saja tanpa makna? Tidak mungkin perbuatan tanpa makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kembali ke kiri. Apa maksudnya? Pertama kita mancer, madhep pada Allah ketika kita mengawali sholat. Wujud hablum minallah. Nah, kemudian di akhir sholat kita diingatkan oleh Allah bahwa kamu tidak hidup sendiri. Kamu punya tetangga, kamu punya saudara. Maka gambaran salam oleh kanan dan kiri itu adalah gambaran agar kita memiliki kepedulian sosial, baik kepada anak yatim utamanya dan pada orang miskin. Nah, kalau kita tidak mempedulikan anak yatim, tidak mempedulikan kehidupan orang yang miskin, ya, maka apa gunanya kita sholat? Tadi kata Allah. Dan jangan sampai kita, ya, alladzina hum yura'un, kalaupun dia peduli sama anak yatim, peduli orang miskin, ya, yura'un, ada pamrihnya, jangan sampai. Ya. Ketika ada pamrihnya, sama saja dia tidak yakin dengan hari pembalasan, tapi mendustakan hari pembalasan. Yang terakhir, wayam na'unal ma', dan mereka enggan menolong dengan harta barang-barang yang berguna. Napa maksudnya? Di samping kita peduli dengan anak-anak yatim, orang-orang miskin, ya, panjenengan yang diberi kelebihan harta oleh Allah, punya harta yang berguna, yang banyak gunanya, seperti kendaraan, ya. Mengetahui, melihat ada tetangganya sakit, tidak punya kendaraan, sehingga harus berusaha payah ke rumah sakit. Dengan mengetahui itu, tapi gak direken, akhirnya rontok-rontok harus nyewa kendaraan. Sebentar dengan punya kendaraan di jalan nganggur. Dosa tanda. Itu yang disebut dengan banyak naun. Panjenengan punya cangkul beri pasangan. Menurut tonggo ini kepinang berkates ngarepe wong agak duwe cangkul. Akhirnya ya seorang yang berlatih apa dengan semerat, banyak punya cangkur jarang nganggur, mesti kotor, gak gelem bantu nyelin notok mboten pur. Termasuk orang yang merusakan hari pembalasan itu, enak itu. Bagus jadi cuma cangkur. Ya. Artinya apa? Kita diberi kelebihan harta, ya. Punya harta yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka gunakan itu untuk mendulang atau menabung atau apa nih, yang mengumpulkan, ya, calon-calon yang akan menjadi sarana kehidupan kita di akhirat atau pembalasan di akhirat nanti. Ingat bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan ada balas. Tidak ada yang sia-sia. Semua yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Akan ada balasannya semuanya. Ya'mal mithqala dzarratin khairan, ya. Kecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu nanti akan ada balasannya. Ya. Apalagi yang besar seperti panjenengan membantu saudaranya, ya. Nah kok yang bantu, tapi ya loh buruan ganti bensin, membantu itu bisnis itu ya. Beda dengan membantu, ya, yang tujuannya itu untuk mencari pahala tadi. Kecuali kalau memang panjenengan kerjanya memang jadi apa, supir Grab, tidak lagi memang ya, kendaraan. Ya panjenengan bukan supir Grab, ya,
pegawai mobilnya telu dijano nganggur. Abot binting-binting niku. Ya, tengah heret malah nabraki sampean tok niku. Tapi kalau dimanfaatkan, Masya Allah itu luar biasa pahalanya. Tapi kalau dengan tidak dimanfaatkan itu jangan nganggur, pajangan, ya, termasuk orang yang wajam naunal. Orang yang naun itu termasuk orang yang yukadzibu biddin. Nah ini itu. Jadi satu masih ada rangkaiannya. Ada yang mengatakan bahwa lil muslimin celakalah orang-orang yang sholat alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang yang lalai dari sholatnya. Sholat tapi ini enggak karu-karuan dari ngoten. Nah, ada yang terjemah seperti itu ya monggo. Ini saya tidak seperti itu menerjemahkan. Kalau ukuran ya, apunten ya. Kalau yang dikatakan orang celaka yang lalai dari sholat tadi, yang tidak ingat yang sholat tapi ingat macam-macam tadi, ngapunten, katanya kita semua ini celaka. Gini apa nggih? Jadi kalau tanglet, ya, maghrib tahu, sholat maghrib kalau ya. Ada yang tidak ingat apa-apa kecuali hanya Allah, angkat tangan. Berarti kita orang yang celaka berarti. Masa seperti itu? Ya, boten, ya, boten seperti itu pengertiannya. Ya, berarti kita berpotensi celaka semua ini, kadang selamat ini kan. Kenapa? Ya, mesti eling, wong gak eling apa-apa, kalau mesti harus ngeling ya. Ya. Apalagi ndolehi kemiti, gak ketemu-ketemu, bang sholat kok memang tiba inggone lah. Bang sholat eling. Sinten sing ate eling ngoten niku. Ya. Insyaallah ya. Ada riwayat menurut yang bikin isahkan boten ya. Kanjeng Nabi nanti ngetes sahabat Abu Bakar, Umar, Ali dan lain-lain. Ngetes tentang apa? Konsentrasi dalam sholat. Nah, orang-orang yang the best ya, terbaik pasti sangat jujur. Nah, yang lulus, yang berhasil diberi hadiah oleh Nabi. Akhirnya yang lapor pertama malah Abu Bakar. Ya. Lapor apa? Gagal. Kemudian kamu Umar, saya juga gagal. Sampai pada Ali hampir berhasil. Sebab Ali itu terkenal apa itu? Konsentrasi ketika sholat. Bahkan beliau pernah kena panah, yaitu disuruh ngambil ketika beliau sholat. Sahabat Ali. Nah ini ya, beliau ketika diadakan lomba manapun itu hampir berhasil. Hampir berarti belum berhasil, hampir berhasil. Ya. Gimana gagalnya? Ketika hampir salam, dia ingat bahku bakal oleh hadiah. Ini hadiah. Ya. Jadi cuma eling hadiah. Gara-gara eling hadiah. Katanya salam eling hadiah. Berarti apa? Tidak beringat kepada Allah. Artinya apa? Ya, sekelas sahabat saja tidak mampu, apalagi saya, ya, dan juga saya yang lain, atau enggak? Nah, kalau pengertiannya itu yang dimaksud baik misalnya itu lalai di dalam sholat juga eling Gusti Allah, ya, eling yang lain, maka ukurannya berarti kita semua celaka. Tapi untungnya, ya, di dalam kalimat itu dia beri apa? Di kalimat an, bukan fi. Ya, kalau fi di dalam sholat, kalau an di dari sholat, maka jelas ini bukan masalah konsentrasi dalam sholat. Atau ini sebagai mukadimah, mudah-mudahan surat Al-Ma'un ini menjadi bahan renungan kita untuk selanjutnya. Kita ingat bagaimana beliau bapak pendiri Muhammadiyah, gambarnya Aisyah, bapak Muhammadiyah, bapak Muhammadiyah ini.
Yati Ahmad Dahlan. Beliau pernah mengajarkan kepada santrinya tentang surat Al-Ma'un, ya, itu tidak berhari-hari, berbulan-bulan. Sampai muridnya ini dengar, Pak Yai, tentang pelajaran lain, Al-Ma'un terus. Napa? Bisa tahu, sampun hafal, kelompok tambahan. Oh ya wis, tadi aku takut, wis mbok lakoni durung. Kita ini. Ternyata ya, ada apa? Kelanjutannya, wis mbok lakoni durung. Bab ini sangat penting. Bahkan apa terkait dengan anak yatim, terkait dengan orang miskin. Baru sadar mereka betapa ternyata belajar tidak hanya cukup dengan sampai kepada pengertian, tapi sejauh kita mampu mengamalkan. Ya. Baik, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dan kita Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah, dan saking Abu Abdullah Jabir bin Abdillah, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, orang Ansor, radhiyallahu ki Allah paring ridha anhuma marang Abdullah lan Jabir, ya. Qala ngendika sapa Jabir, kunna ana kita iku ma'an nabi sertane Gusti Nabi sallallahu alaihi Allah paring shalawat alaihi ing atase kanjeng Nabi wasallama lan salam iku fi ghazwatin ing dalem perang. Faqala maka ngendika sapa Nabi, inna sak temene bil Madinati ana ing Madinah apa lari jalan yakti pirang-pirang wong masirtum kang ora lumaku sira kabeh masiron ing kelakon walalan ora kotok nglewati sira kabeh wadian ing jurang illa angin kanu ana sapa kaum makum kang sertane sira kabeh habasahum iku habasahum neker ing kaum al-maradu apa al-maradu lara. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Wa fi riwayatin lan setengah saking siji riwayat illa amin syarikukum, ya, kaum sing nyekutoni kum marang sira kabeh fil ajri ing dalem ganjaran. Rawahu pun riwayataken Muslimun Muslim. Maksudnya hadis ini ngeten. Di dalam satu peperangan ini yang paling umum yang disebut dengan perang di sini adalah perang Tabuk, tapi juga tidak hanya perang Tabuk awal, tapi juga perang-perang yang lain, di mana dalam hal peperangan ini tidak semua bisa berangkat. Ada yang tinggal tidak ikut berangkat perang. Tidak ikut perang itu bukan karena tidak mau, tapi karena udzur. Udzur apa? Ya, karena sakit. Ngapunten, ya. Di masa Nabi, ya, yang dinamakan pasukan perang itu adalah semua laki-laki. Ya, jadi misalnya di enten musuh kan panjenengan kali ini kita
makanya harus melawan. Ngoten ya, zaman Kanjeng Nabi itu semua ya, umat Islam yang laki-laki ketika ada musuh wajib ngangkat senjata. Kalau tadi apa? Wajib militer, ngoten ya. Nah, wajib militer. Jadi bukan pasukan khusus yang memang dibikin untuk pasukan buatan. Ya ada yang dilatih untuk, jadi itu semua dilatih untuk perang. Jadi semua ya sahabat-sahabat itu semuanya berlatih. Apa ya? Jadi masjid Kanjeng Nabi ageng masjidnya ya, masjid ageng, tapi mboten payone, mboten karpete, mboten enten. Jadi cuma batasi ngoten kok tembok peng dukure gawon ya. Terus ngandape niki ya tanah pasir. Ya, ngandhap tanah pasir. Mila nalika salam ya para sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Napa nih? Nisab rai. Ora napa? Nek ipang pasir. Ngoten aku niku. Nah, yang tak niki kalau maca hadis niku ya. Hari salam melok-melok ya. Padahal ini karpet. Nah, iki apa niku? Nggih. Maka ya, itu bukan ibadah, tidak perlu ditiru. Malah Kanjeng Nabi melarang itu. Ya. Janganlah kamu mengusap ya dahi lantaran sujud. Kalau mau terpaksa mungkin pada pasir cukup sekali saja. Anu hati sini. Nah, kita kalau pasir apa menangin ya kan ya. Apalagi sholat tarawih dan pinter rakaat nih ngangin terus. Nah, itu niru sinten ngoten niku. Nah, kita harus napa niku berilmu sholat niku nggih. Katanya apa? Katanya dipun terami kan ya. Kembali ke pasukan kolonial. Jadi yang Islam zaman Nabi sedaya laki-laki wajib ikut perang, kecuali kalau perjalanan jauh boten enggak ada kendaraan. Napa kendaraan? Kuda, onta, minimal keledai. Boten enggak ada. Ini boten enggak ada tiangnya. Jarak jauh, sementara kalau sing milih, nah, terpaksa buat sakit berangkat. Itu jenis outdoor yang dibenarkan. Atau nggak ada kendaraan, tapi gak berangkat. Soalnya apa? Sakit, ya, sakit sehingga tidak betul kuat awalnya dari berangkat. Boleh tidak berangkat. Nah, orang-orang seperti ini kata Nabi, walaupun mereka tidak ikut melewati jurang lembah tadi, tidak ikut melewati kesulitan dalam perjalanan, mereka turun ke nang omah, bahkan tidak ikut angkat senjata, ganjarane padha. Itu maksudnya. Nah, niki sekalian ya, niki kemurahan saking Gusti Allah. Panjenengan rutin ngaji datang masjid niki. Cuman suatu ketika boten saged rawuh keranten sakit. Teman gak ngaji nanti, telepon kancane, gak ngaji nanti. Ya surani aku lara iki. Ngoten ya misalnya. Gak semua aku dendulu kotek. Misalnya. Gak sing gendong ta, rasakno ana sing gendong anakku sibuk kabeh. Nah. Jadi mboten berangkat ngaji karena memang tidak mau bukan nggak mampu berangkat. Nah niku tetep ganjar padha ganjarane. Kalau sing jenengan hadir niki. Tapi nek ngene waktu wae gak tau teko lara ya padha napa? Padha kali ganjarane. Nah ini keuntungannya orang yang senantiasa aktif dalam kebaikan, maka manakala dia tidak bisa aktif antara sakit, oleh Allah tetap dicatat aktif.
walaupun tidak aktif, walaupun letang-letang tenggine dukure amben, ya, tetap dicatat aktif. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Fil ajri, dalam hal pahala. Nanti tetap oleh pahala, ngoten, ya. Banyak ngoten ngaji, teng omah, teng leteng. Kenapa? Kan emang nggak mau ngaji, karena nggak berangkat, bukan kuat karena sakit. Ini tetap oleh pahala. Ya. Nalika ketika waktu sehatnya ngaji. Nah, ini kalau nggih, ejane teng Islam itu ya. Jadi nalika sehat selalu aktif ngaji, barang sakit boten hadir, boten ketahu. Maka tetap ganjar podo ganjarannya ketika sama dengan ketika masih sehat. Ini maksudnya itu ngoten. Nih monggo ya. Mula pun tambah disia-siakan ya, mumpung masih sehat. Ya sinten mawon sing ngajar niate niku ngaji. Mboten bedakan. Ngoten nggih. Karena tujuannya ngaji penutupan mawon. Ya. Kenapa? Ya, karena masalah ilmu itu kan innamal ilmu indallah. Jadi semua ilmu itu diisi Allah, dari Allah, milik Allah. Ya. Soal yang menyampaikan bermacam-macam, ya, itu ya soal manusianya. Kalau panjenengan niatnya ikhlas karena Allah, boleh jadi, boleh jadi panjenengan yang mendengarkan ceramah itu, panjenengan bisa lebih paham dari yang menjelaskan. Boleh jadi seperti itu, ada hadisnya. Ya. Karena panjenengan serius ngajinya, mencari Allah, datang kepada Allah. Ya. Boleh jadi panjenengan diberi paham oleh Allah, lebih pahamnya yang dijelaskan. Tapi kefahaman itu kan di dalam ya. Panjenengan nanti mboten raosaken dengan ayat atau surat yang sama, ya, yang panjenengan pelajari, pahami 10 tahun yang lalu dengan sekarang kok pancet atau beda, nah ini kan saya merasakan. Ya, panjenengan aktif belajar akan bisa merasakan. Iya. Nah, biar surat sing padha iki. 10 tahun yang lalu kok ngene, ya. Kok ngene tok. Saya kok ngene, kok beda. Beda itu karena apa? Karena kita semakin paham. Ya. Tapi lek bedanya kok semakin nggak ngerti. Nah, ini bahaya ini, ya. Bahaya ini. Ada yang nggak beres di otak kita nih, ya. Atau ada yang nggak beres di hati kita. Mungkin kenapa? Karena kebaan dunia dosa nih paham ya. Kok saya gak paham sih aku. Mungkin kebaan dosa nih kok. Nah, jadi ada kaitan itu. Ya. Semakin lama kok semakin mudah memahami. Nah, itu memang harus seperti itu. Ya. Sehingga semakin mantap imannya, semakin cedek Gusti Allah. Ya. Kalau semakin cedek Gusti Allah, kemudian semakin wedi ngelakoni dosa. Nah kita sih enak yang dosa pasti dari cedek Gusti Allah. Sebab saya ingat ya, nanti Kanjeng Nabi pas ngaten iki, tiba-tiba datang orang berbaju putih, boten keringetan belas, langsung pergi duduk di hadapan Nabi, lutut dan menyentuh lutut Nabi. Para hadirin bisa apa ya? Awak dhewe gak ngono itu orang nyelon kayak ngono. Dan langsung tanggap, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, ya, jelaskan kepada saya apa itu Islam. Dan Nabi ditakoi ingin jawab, ya, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tuqimus shalah, tu'tiyaz zakat, wa tasumu Ramadan, muhajjul baita, mastata'a ilaihi sabila.
Rukun Islam. Setelah jawab, komentar, sodakta ya Muhammad. Kabeh heran, bener kamu Muhammad. Mari ditakok, dijawab kok malah bener masa jadi sapa ya? Penasaran sama para sahabat. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Muhammad terangkan kepadaku, tentang iman. Nabi menjawab, al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman. Sadaqta ya Muhammad. Komentar mana? Bener kan Muhammad? Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Muhammad, ya kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi banyak nak sholat, ya, termasuk dalam kasih Allah. Fa'ilun takun tarau, fa'inna yarak, atau kita merasa dilihat oleh Allah. Jadi ibadah, anta buta Allah, kita itu ibadah kepada Allah. Ibadah itu apa mesti sholat? Ibadah itu apa? Menghambakan diri, ngabekti selama hidup. Berarti bukan sholat tok. Ya. Nek sholat jelas harus dipasang, wudu, pasang jelas. Yes, maksud berapa kasih Allah. Kalau kemudian ibadah itu hanya sholat, akhirnya ketika kerja tidak merasa ibadah, gak merasa didelok karo Gusti Allah. Maka enak ae duwe negara, duwe wong akeh di jopak-jopok ae, ya. Kenapa? Mboten merasa didelok karo Gusti Allah. Ya. Yang sholat, ya Pak, nang takoki. Sing korci-korci niku agamane napa? Islam. Sing nyorong duwe haji niku agamane napa nih? Ya. Loh, napa kok saged ngoten kok korup ngoten? Ya. Nah, ini tadi karena keliru pahami al-ihsan niku mau. Dianggap ibadah itu hanya sholat. Semua sepak terjang kita itu adalah ibadah. Ya. Karena semua sepak terjang itu adalah ibadah, maka dinilai. Tidak dinilai, semua dinilai. Ya. Dinilai, kemudian dihisab, ditimbang. Nggak ada yang sia-sia. Ya. Kapan hari kita terangkan ini. Jadi kita itu tidak pernah sendirian. Di depan kita ada malaikat. Ya, di belakang kita ada malaikat. Ya, lahu muqibatun. Ya. Bagi setiap manusia ada malaikat yang menjaganya. Ya. An yamini wa an simal. Mamin baini aitihi wa min khalfihi, maaf ya. Mamin baini aitihi wa min khalfihi. Yang ada di depannya dan di belakangnya. Ya fadhuna min amrillah, mereka menjaga atas perintah Allah. Dari tadi dijaga oleh malaikat dah. Fadhunahu, ya fadhu itu bentuk jamak, berarti yang jaga banyak dua. Bahasa Arab itu belum jamak. Berarti satu orang banyak malaikat. Berapa? Wallahu a'lam. Muaqibatun betulnya juga jamak. Berarti yang menjaga tidak hanya dua, tidak lebih dari 3 ke atas. Setiap orang ada lebih dari 2 malaikat. Depan belakang. Belum kanan kiri. Kanan kiri ada roket hafiz. Dilihat Allah kalau mutalaqiyani anil yamini wanis simanya qaid dengan duduk. Ya. Bahkan
saking apa itu telitinya malaikat itu sampai Allah katakan ma yalfidhu min qaulin illa ladayhim raqibun atid. Tidak sepatah kata pun yang keluar niku boten kahatan niku ya. Melainkan tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Kalau ini kebaikan raqib yang nyatat, kalau ini keburukan atid yang nyatat. Ini yang keluar dari kita. Maka ya Nabi itu mewarning kepada kita, pastikan yang keluar dari mulut itu adalah ucapan yang baik atau apa? Atau diam. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Ini warning dari Nabi. Kenapa? Karena setiap ucapan kita itu ada catatannya. Dan malaikat itu tidak sampai tidak sampai ghafil, sampai lengah, ya. Jadi tidak, bahkan sedetik pun tidak akan lengah. Malaikat itu nggak sama dengan kita, ya. Malaikat diformat oleh Allah, ciptaan malaikat ini tidak punya rasa capek, rasa malas, tidak ada. Ya. Ini malaikat. Bahkan diberi Allah kecepatan yang luar biasa. Maka beliau diciptakan dari nur, dari cahaya. Menurut ilmu fisika itu Pak, kecepatan cahayanya. Maksudnya ilmu sekolah ya, itu luar biasa. Ya. Makanya Nabi itu ketika Isra Mi'raj digambarkan kalian empat apa nih? Empat buruk. Napa buruk artinya? Buruk artinya ya, di kilat ya, dengan pas kasih Jawa lap ya, lap terang ini ya, tak lepas lap ini kenapa nih? Kilat ini kita cepat banget ya, itulah cahaya ya, cepat banget. Maka jangan heran ketika Nabi ya subuh kemudian pidato kuliah subuh, ketahuilah Pak Saudara bahwa saya habis dari langit ke-7 ya. Enggak. Karena seperti kilat ini kalbar kemudian disebut dengan buruk. Seperti kilat. Insyaallah ya. Itulah malaikat. Makanya malaikat itu bertugas setiap hari Pak, ya, untuk melaporkan amal kita, ya, rollingan asar dan subuh ke langit, ya, melaporkan amal kita ini. Jadi mereka super sibuk, makanya jangan pernah kita merasa sendiri. Kalau orang merasa sendiri, enak aja. Duit negara di Pak Joko ya ngatur, masya Allah, ya. Tanpa merasa bahwa akan ada balasannya. Tapi kan ada balasannya. Ya. Oke, karena ini sudah bisa, boten ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Saking kula menawi enten kasih kula dan kelajut ilmu kula enten begitu pun kula nyuwun pangsami nggih. Kita tutup akhir dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.